Oke, selamat datang kembali di YouTube saya Bastian Pionit, dan kali ini lagi-lagi kita akan bereksperimen tentang teknologi pikiran manusia. Dan kali ini saya menemui sahabat saya yang bernama Bang Abel Abriel, dan ini dia Bang Abel Abriel. Halo. Nah, sehat-sehat Bang Abel. Oke, untuk info Bang Abel ini adalah seorang pekerja di satu perusahaan. Nah, Bang Abel, saya mau tanya nih Bang Abel, kalau Bang Abel itu di pekerjaannya di bagian atau di bidang apa Bang? Kebetulan saya marketing nih Bang. Oh, marketing ya, lebih berkomunikasi. Kan ada tuh dua tuh ya, marketing jalanan di lapangan lah ya, marketing lapangan dan marketing showroom ya, atau satu kantor ya. Jadi marketing di kantor ya. Di kantor kan? Di kantor. Kalau ini kita Bang Abel, kita kan akan bereksperimen tentang teknologi pikiran Bang Abel ya. Bang Abel pernah nggak nonton acara hipnotis di TV-TV? Pernah ya Bang. Nah, persepsi Abang kira-kira apa Bang? Hipnotis itu settingan. Settingan ya, Bang. Iya. Sakit Bang saya Bang dibilang settingan. Praktisinya saya Bang. Oh, iya. Ya, legalitas saya ada loh Bang. Ya. Jadi mungkin persepsinya settingan. Jadi nggak apa-apa Bang. Setiap orang itu persepsinya beda-beda. Jadi gini Bang, saya mau menjelaskan ya, mungkin kalau persepsinya settingan menurut Abang, jadi saya mau jelasin dulu nih sama teman-teman, sama Abang juga, mau meluruskan nih apa yang Abang sudah tonton di TV. Oke, saya akan menjelaskan Bang tentang hipnotis. Hipnotis itu adalah berkomunikasi dengan alam bawah sadar Bang. Jadi kayak gitu. Kalau misalkan gini Bang, saya kan lebih senang ke Jawa Barat nih Bang. Jawa Barat itu kayak modelnya kena urup-urup Bang. Abang pernah nggak kena urup-urup? Pernah dengar nggak urup-urup? Tahu. Pernah ya? Tidur gitu. Kalau lagi tidur kayak ketindian malu halus. Gitu. Nah, itu sebenarnya hipnotis Bang. Oke, kejadiannya saya akan rincikan dulu. Urup-urup itu adalah sebenarnya kejadian hipnotis Bang. Kejadian hipnotis yang dikaitkan dengan dunia spiritual Bang. Waktu zaman dahulu, misalkan seakan-akan ketika kita ketindian, badan nggak bisa bergerak nih Bang. Terus kita hanya bisa bicara ayat kursi dalam hati kita. Terus tiba-tiba ya makin lama makin nggak bisa bergerak, tapi pikiran kita sadar. Nah, itu sebenarnya urup-urup kayak gitu. Itu adalah kejadian di mana seorang gelombang otak kanannya itu melebihi otak kirinya Bang. Jadi bisa terkena hipnotis atau terkena urup-urup. Contoh kayak gini Bang. Pada saat seseorang kena urup-urup, itu gelombang otak kanannya itu 88%, kirinya 12%. Maka itu akan terjadi. Nah, kenapa sih bisa terjadi urup-urup? Nah, ketika seseorang sedang bekerja di luar Bang, ya kayak Abang nih bekerja di luar di kantor, terus Abang capek nih, tiba-tiba Abang pulang ke rumah dengan kondisi mungkin ya kamar Abang yang kecil. Nah, secara otomatis kan ruangan kantor Abang yang besar dengan kamar Abang itu kan beda ruangan dah, beda oksigen juga Bang. Nah, di situ ada yang namanya penyempitan oksigen Bang. Kalau Abang pulang kerja langsung tidur, Abang pasti kena. Kalau nggak percaya cobain. Ya, gitu. Kalau misalkan Abang caranya gimana supaya nggak kena urup-urup? Ketika Abang pulang kerja, duduk di rumah nonton TV, minum air hangat, sekitar 10 atau 15 menit Abang langsung tidur, Abang bisa tidak terkena itu. Karena apa? Kayak turbulen aja Bang. Kalau kita naik pesawat, nggak mungkin pesawat kita langsung naik ke atas. Terus harus ada penyesuaian oksigen Bang. Dia harus muter dulu, menyesuaikan oksigen, baru dia naik ke atas. Jadi seperti itu Bang. Nah, hipnotis juga seperti itu. Jadi saya sudah menjelaskan, mungkin Abang paham? Paham ya. Jadi paham kayak gitu ya. Oke, kalau paham, saya akan menjelaskan dulu nih. Akan eksperimennya sama Abang tentang hipnotis. Iya. Mau Bang, bersedia? Bersedia. Abang kan di depan laptop komputer lah ya, kerjaan Abang ya. Oke. Ada nggak ketika Abang lagi ngerjain pekerjaan Abang, teman-teman Abang di kanan kiri itu ada? Maksudnya di kanan kiri? Iya, di kanan kiri gitu ada. Oh, maksudnya ada. atau satu ruangan satu orang ya. atau Kita bertiga. Bertiga ya Bang ya. Oke. Abang fokus saja, tarik nafas yang dalam dari hidung, buang lewat mulut. Oke, saat lagi kita akan lakukan proses saya Bang ya. Bersedia dulu ya Bang ya? Bersedia ya. Oke. Tarik nafas yang dalam, buang lewat mulut. Sekarang tutup matanya. Oke, dengerin saya. Sekarang tarik nafas yang dalam dari hidung, buang lewat mulut. Dengerin saya, hitung dari 1 sampai 100 dalam hati. Di setiap hitungannya perlahan badan Abang lemas dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ikuti saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lemas. Enjoy, nyaman, tenang, bagus. Pertahankan kondisinya seperti ini. Biarkan kondisi Abang seperti ini, nyaman, relax, enjoy, tenang, bagus. Lebih relax, lebih nyaman, lebih enjoy. Bagus sekali. Rasakan senyaman mungkin, se-enjoy mungkin. Dan sekarang dengarkan saya. Putar ulang memori pikiran Abang di saat Abang saat ini munculkan
halusinasi abang. Di saat ini sekarang pindahkan pikiran abang, kondisi abang ke lokasi di mana abang kerja. Dengerin saya, lokasi di mana ruangan abang kerja. Nanti ketika abang buka mata, di samping kanan kiri abang itu adalah teman-teman abang, dan abang sedang kerja di depan komputer abang. Dan anehnya, ketika abang buka mata, sekarang ruangan ini adalah ruangan di mana tempat kerja abang. Ambil napas yang dalam dari hidung. Ingat-ingat ruangan kerja abang, bagus. Dan di hitungan ketiga, kita berbicara, kita pindah ke ruangan kerja abang. 1, 2, dan 3, buka matanya. Buka matanya bang. Gitu ya. Gimana, enak bobonya? Iya. Hah? Ini kita berada di ruangan kerja abang ya bang ya. Mohon maaf bang. Ya saya udah izin sama security-nya tadi ke ruangan abang. Jadi ada teman-teman abang dan lain-lain ya bang ya. Lihat nggak? Enggak teman saya. Angga temennya ya. Oh Angga. Terus siapa lagi ada teman kayak 3 ya bang? 3 asal abang. Sandi enggak? Sandi yang mana sih? Oh yang ini ya bang. Oh, oke gini bang. Saya kan mau bereksperimen ya bang. Abang kan di sini kan kita udah ke tempat abang nih ya, tempat kondisi di mana abang kerja. Secara otomatis kan ini abang penampilan harus keren ya bang. Penampilan harus keren ya bang. Harus gagah gitu ya. Jadi rambut juga harus oke gitu ya. Rambut abang kayak kurang matching. Kalau menurut saya sebagai seorang fashion ya bang ya. Kalau saya agak rapi, baru cukur juga bang. Kurang rapi. Mending saya kasih wig mau bang. Iya ada wig buat abang. Biar bagus, biar rapi gitu. Mau ya. Abang tahu wig model rambut yang mana yang paling abang suka? Tahu ada? Ada ya. Oke. Silver ya. Enjoy, bagus. Sekarang dengerin saya bang. Bayangin, rasakan, resapi bahwa abang melihat wig yang paling bagus dalam pikiran abang. Wignya paling bagus, dan wig ini menambah penampilan abang sangat keren sekali. Dengerin saya, apapun ketika abang buka mata yang saya berikan itu adalah wig sangat bagus sekali untuk abang. Dengerin saya, di hitungan ketiga abang buka mata, saya berikan wig untuk abang. 1, 2, 3, buka mata ya bang. Buka matanya, penampilannya kurang bagus bang. Nah ini saya punya wig yang bagus. Sesuai dengan request abang. Ini warnanya apa bang tadi? Silver. Silakan dipakai. Iya. Minjem aja nggak apa-apa ya. Bagus. Nah, keren ya bang ya. Gue makin percaya diri bang. Makin pede. Ini ada kaca bang. Bayangin ini kaca ya abang, ngaca aja. Silakan sekarang. Keren ya wignya. Wah. Gimana? Fotoin dulu. Fotoin dulu. Oke, teman-teman fotoin dulu. Oh, boleh. Kita ini dulu ya. Apa? Oke, kita foto dulu ya, Bang ya. Foto dulu ya. Nah, ini 1 2 3. Iya, keren. Yuk lagi sebelah sini 1 2 3. Iya, ini udah bagus ya, Bang ya. Fotonya, Bang. Oke, makasih, Bang. Ya. Enggak apa-apa, Abang mau minjem berapa lama, Bang? Sehari dulu ya. Gua makin ganteng lagi, gua pinjam lagi. Abang silakan nanti bekerja aja. Saya mau tutup kerja dulu ya. Ya, saya mau tutup. Enak nih ada gua start dulu. Oke. Saya mau tutup dulu. Oke. Teman-teman, pada dasarnya yang Anda lihat ini adalah halusinasi dari Bang Abel. Saya memberikan sebuah informasi dalam pikiran bawah sadarnya bahwa beliau ini berada di sebuah ruangan tempat kerjanya. Oke, sesaat lagi kita akan sadarkan beliau dan apa reaksi beliau kita akan lihat. Oke, Bang Abel, boleh ganggu lagi sebelum saya pamit, Bang ya? Oh, oke. Ya, Bang. Udah mau balik. Ya, bentar, Bang. Tutup matanya dulu, Bang. Ambil napas. Buang lewat mulut. Ya, sekarang dengerin saya. Di hitungan ketiga, ketika abang buka mata, lupakan semua permainan saya, lupakan semua sugesti saya, lupakan semua perintah saya, dan abang, tanpa abang sadari dan tanpa alasan jelas, ada plastik di kepala abang, dan abang memberikan reaksi yang tak terduga menurut abang sendiri. Ambil napas lagi yang dalam, buang lewat mulut. 1 2 dan 3, buka matanya. Sadar. Sadar. Kerjaan enggak? Ini wig, Bang. Ini wig plastik. Tadi abang pakai dah. Tadi katanya minta wig berwarna apa, silver ya, warna silver. Abang minta wig warna silver loh. Gitu. Iya. Plastik, Bang. Wig ini. Oke, enggak apa-apa deh. Oke, saya akan tutup. Oke, teman-teman. Nah, tadi Bang Abel Abrial sudah masuk ke dalam alam bawah sadarnya dan teknologi pikirannya sedang bekerja, dan pada dasarnya yakin dan percaya akan teknologi pikiran Anda. Saya Bastian, sampai jumpa.